Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nggak Saputra kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan memberikan materi tentang menegakkan HAM. Yang pertama ada pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Yang kedua ada Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB. Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan, dan keadilan di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum, dan persahabatan antara negara sangat perlu dianjurkan. Ciri-ciri hak manusia terdiri dari 4 ciri pokok, yakni yang pertama ada hakiki, universal, tetap, dan utuh. Untuk hakiki artinya hak tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Untuk universal artinya setiap manusia tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian tentang HAM. Untuk tetap artinya pada diri seorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Dan untuk utuh artinya tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Salah satu contohnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat ke lainnya. Untuk yang kedua, hak asasi politik atau political right. Hak untuk memilih dan dipilih dalam satu pemilihan. Untuk yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Salah satu contohnya adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Untuk yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right. Salah satu contohnya adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Untuk yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right. Salah satu contohnya adalah hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Untuk yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Salah satu contohnya adalah hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan dimanapun kita berada. Untuk pengakuan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua ada membuat peraturan undang-undang tentang HAM. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat ada mengatur mekanisme pelindungan HAM secara terpadu. Dan terakhir ada memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran tentang HAM. Untuk pelanggaran HAM terdiri dari sifat yang berat dan sifat yang biasa. Untuk sifat yang berat, contohnya adalah pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa. Untuk kasus pelanggaran yang biasa, terdapat pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satu contohnya adalah kasus terbunuhnya Marsina. Kasus terbunuhnya Marsina merupakan seorang pekerja wanita di PT Catur Putra Surya Borong, Jatim, tahun 1994. Marsina adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak bekerja di PT Catur Putra Surya Borong, Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.